Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiman Nurjana, NPM 2022-10090. Baik, saya dari kelas A, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Adapun tugas yang diberikan dosen kepada saya yaitu coba kamu ringkaskan materi ini, yaitu materi analisis risiko keuangan. Baik, kita masuk di pembahasan. Saya masuk ke pembahasan, yaitu ringkasan analisis risiko keuangan. Jadi yang pertama itu ada analisis risiko keuangan, di mana analisis risiko keuangan itu merupakan suatu proses identifikasi atau penilaian dan pengumpulan risiko yang dihadapi oleh suatu entitas keuangan. Risiko keuangan dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan keuangan, mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu kita masuk di definisi risiko keuangan. Di sini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ketidakpastian, di mana risiko keuangan adalah ketidakpastian yang melekat dalam setiap keputusan keuangan. Yang kedua itu ada potensi kerugian. Risiko keuangan juga merujuk kepada potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpastian ini. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Risiko keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan, di mana untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dan meminimalkan potensi kerugian. Di sini ada jenis-jenis risiko keuangan, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang tepat waktu. Yang kedua itu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan perubahan nilai aset keuangan akibat fluktuasi kondisi pasar. Yang ketiga ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Yang keempat itu ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas itu mengacu pada ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang tepat waktu. Di sini ada penting bagi perusahaan untuk mengelola risiko likuiditas dengan cermat. Ada di sini 3 poinnya. Yang pertama itu ketidakmampuan membayar utang, dan kedua itu penurunan peringkat kredit, yang ketiga kerusakan reputasi. Di sini ada penyebab risiko likuiditas, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penurunan arus kas, di mana penurunan arus kas dapat terjadi karena berbagai faktor seperti penurunan penjualan, biaya operasional. Terus yang kedua itu ada peningkatan piutang. Peningkatan piutang dapat terjadi ketika pelanggan menunda pembayaran. Terus yang ketiga itu ada peningkatan utang. Peningkatan utang dapat terjadi ketika perusahaan meminjam dana untuk membiayai operasinya. Terus yang terakhir itu ada penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset itu dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kerusakan, kekausan, atau perubahan kondisi pasar. Terus di sini ada dampak risiko likuiditas. Di sini risiko likuiditas itu yang tidak terkelola dengan baik dapat terdampak signifikan pada kinerja keuangan sebuah perusahaan. Dampaknya dapat berupa penurunan profitabilitas, kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, bahkan hingga kebangkrutan. Kita masuk di pengolahan risiko likuiditas. Itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada analisis likuiditas. Langkah pertama adalah menganalisis posisi likuiditas perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan risiko likuiditas seperti current ratio atau equity ratio. Terus yang kedua itu ada manajemen kas. Manajemen kas itu yang efektif adalah kunci dalam mengelola risiko likuiditas ini. Kita dapat melibatkan perencanaan kas yang tepat dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Di sini ada strategi pendanaan. Perusahaan perlu memiliki strategi pendanaan yang memadai untuk memastikan akses terhadap sumber pendanaan yang diperlukan saat menghadapi kekurangan likuiditas. Kita masuk di risiko pasar.
atau market risk. Risiko pasar adalah jenis risiko keuangan yang muncul akibat perubahan kondisi pasar yang tidak terduga. Adapun seperti saham, obligasi, mata uang. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu ada perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga yaitu kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penurunan nilai aset pendapatan tetap seperti obligasi, dan yang kedua itu fluktuasi harga saham, di mana perubahan sentimen investor dapat menyebabkan naik turunnya harga saham secara signifikan. Volatilitas mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak pada nilai aset yang dimiliki dalam mata uang asing. Terus kita masuk di sumber risiko pasar. Di sini yang pertama itu ada fluktuasi harga, di mana risiko pasar utama berasal dari perubahan harga aset, baik itu saham, obligasi, mata uang, dan komoditas. Yang kedua itu ada perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga itu dapat mempengaruhi nilai aset keuangan, terutama obligasi. Kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan nilai obligasi. Yang ketiga itu ada volatilitas pasar. Volatilitas pasar yaitu ketidakpastian pasar keuangan dapat menciptakan ketidakstabilan, dan risiko ketidakpastian dapat muncul dari berbagai faktor seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi, dan geopolitik. Yang keempat itu peristiwa tak terduga. Peristiwa tak terduga itu seperti bencana alam, konflik, politik, atau pandemi dapat menyebabkan guncangan pasar yang signifikan. Terus kita masuk di pengukuran risiko pasar. Pengukuran risiko pasar itu kita sangat penting untuk memahami atau mengelola potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Di sini ada risiko kredit atau credit risk. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian risiko kredit adalah potensi kerugian finansial yang dapat dihadapi oleh suatu entitas karena ketidakmampuan pihak yang berutang untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Terus yang kedua itu ada faktor-faktor risiko kredit. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit itu seperti meliputi riwayat kredit debitur, risiko keuangan, dan kondisi ekonomi yang berlaku. Terus yang ketiga itu mitigasi risiko kredit. Untuk mengurangi risiko kredit, berbagai metode kita mitigasi dan dapat diterapkan. Ini termasuk penilaian kredit yang ketat, manajemen risiko kredit, dan penggunaan instrumen mitigasi risiko seperti jaminan atau asuransi kredit. Terus di sini ada faktor-faktor risiko kredit. Yang pertama itu ada riwayat kredit. Riwayat kredit itu pelanggan menunjukkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan di masa lalu. Terus arus kas perusahaan merupakan indikator kemampuan mereka dalam menghasilkan uang untuk membayar hutang. Terus ini analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu dapat membantu menilai kesehatan finansial perusahaan. Terus kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Terus mitigasi risiko kredit. Di sini diverifikasi portofolio. Diverifikasi portofolio kredit membantu mengurangi konsentrasi risiko pada suatu debitur atau sektor tertentu. Terus evaluasi kredit yang teliti. Proses evaluasi kredit yang teliti dan komprehensif sangat penting untuk meminimalkan risiko kredit. Manajemen jaminan. Pengelolaan jaminan yang efektif merupakan langkah penting dan mitigasi risiko kredit. Di sini ada risiko personal atau personal risk. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu sumber risiko dan contoh risiko. Terus Terus kita lanjut lagi. Di sini ada sumber risiko personal. Yang pertama itu kesalahan manusia, dan yang kedua itu sistem dan teknologi, yang ketiga itu proses bisnis, dan keempat itu faktor internal, eksternal. Terus di sini ada pengelolaan risiko personal. Pengelolaan risiko personal sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian. Risiko personal adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau kekurangan proses sistem atau personal suatu perusahaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan monitoring.
Terus kita masuk di risiko solvabilitas atau solvency rise. Terus risiko solvabilitas itu merujuk pada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjangnya, termasuk utang, obligasi dan kewajiban lainnya dengan menggunakan asetnya. Terus di sini ada indikator risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas itu merujuk pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Terus ada beberapa indikator risiko solvabilitas yang umum digunakan. Yang pertama itu risiko utang terhadap ekuitas, rasio solvabilitas, rasio liabilitas terhadap aset, rasio penghasilan bersih terhadap utang, rasio penghasilan bersih terhadap ekuitas. Terus itu ada strategi pengelolaan risiko solvabilitas. Di sini ada analisis rasio keuangan, manajemen modal kerja, pengelolaan risiko utang. Terus itu kesimpulannya, di sini ada tiga poin. Yang pertama itu pentingnya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko keuangan sangat penting bagi kestabilan dan keberlanjutan organisasi. Dengan memahami dan mengelola risiko, organisasi dapat menimbulkan kerugian dan maksimalkan keuntungan. Hal ini kemungkinan organisasi untuk mencapai tujuan keuangan dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Yang kedua itu menghindari kerugian, di mana pengelolaan risiko keuangan yang efektif dapat membantu menghindari kerugian pasar yang dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi. Dengan mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi kerugian finansial yang signifikan. Yang terakhir itu strategi berkelanjutan. Pengelolaan risiko keuangan adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi harus secara aktif memantau risiko dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perubahan kondisi pasar dan lingkungan operasional. Hal ini memastikan bahwa organisasi tetap proaktif dan menghadapi risiko yang dapat mengelola risiko yang secara efektif. Baiklah, itulah jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan atau pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.